Hai Pak Anton, udah lama kita tidak ketemu ya. Ya, Sekarang sudah berapa tahun ya? Tapi 3 tahun lalu kita ketemu 3 tahun di lalu Jogja. kita Tapi sejak ketemu, kita di Malang kita sudah ya 30 tahun baru ketemu. baru ketemu, betul Ketemu sekali. pada saat Pak Simon mantu. Betul ya, waktu di hotel Lid itu ya. Hotel ini. Nah, kita kembali mengingat kenangan kita bersama di Malang ya, di Yanusma ya, Yanuspa ya, Yayasan Nusanipa ya, di Ya. Jalan Danau di atas Sawah Jajar Malang, Jawa Timur ya. Nah, Betul. itu satu tempat yang sangat menginspirasi saya sekali, juga sampai sekarang saya sulit untuk melupakan karena Ya. di sana kita berkumpul untuk apa ya, Baik, mengembangkan ide. Ya, diskusi mengolah pikiran kita, Betul, terus bertukaran informasi, membagi wawasan. betul. Ya, saya pikir persekutuan atau pertemanan komunitas kita di Malang dulu termasuk sangat sehat ya. Iya, Kalau betul. itu berkembang sampai sekarang juga bagus untuk Betul. semua kota di Indonesia ya. Maksudnya Iya. anak-anak NTT itu kalau berkumpul, berkomunitas terus membentuk sebuah klub studi, mengkaji, mendiskusi sesuatu itu bagus sekali. Hal-hal positif Ya. itu kan. Karena suatu waktu kita akan jadi apapun, tapi kan kita punya basis logika, Betul. basis wawasan kita sudah tercukupi. Dan tercukupi, terasa Mau di jadi situ. apapun lah, ada yang mau jadi MC, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi politisi, ada yang mau Politisi, jadi pejabat, ada yang mau jadi dosen, itu semua bagus, bekalnya bagus sekali. Ya, bekal kita Bekal walaupun udah matang. dulu kita belajar belajar filsafat itu Ya, sedikit-sedikit belajar ya. filsafat, belajar logika, belajar menulis. Iya. Saya ketika waktu itu tuh Pak Simon, meskipun saya sudah menulis lama di media massa, tapi akhirnya untuk bisa menulis dengan baik, untuk bisa berpikir dengan baik, saya harus belajar lagi pelajaran bahasa untuk anak SMP. Betul. Belajar bahasa. Evan yang suruh saya waktu itu. Evan bilang, Kak, kalau mau berkembang bagus untuk dunia pengkajian, dunia ilmu pengetahuan, Kak harus belajar lagi bahasa, pengetahuan bahasa, pelajaran bahasa untuk anak SMP. Dia bilang. Jadi saya waktu itu terasa sangat tertinggal ya pengetahuan kebahasaan saya. Bahasa, kemampuan berbahasa gitu. Dan saya berterima kasih sekali waktu itu. Evan itu salah satu teman kita yang dari seminari. Dari dia kan Malang ya. SMP SMA seminari. Betul. Terus waktu kuliah juga seminari. Masa seminari tinggi di Malang ya. Sehingga mereka ini kan basis bahasanya kan sangat bagus. Sehingga dia waktu itu termasuk membenahi kemampuan berbahasa. Linguistiknya. Linguistik ya. Gramatikal, penggunaan pokoknya secara linguistik dia yang membenahi. Itu sangat terbantu sekali sampai hari ini. Saya merasa wah, kelompok ini termasuk sangat bagus. Jadi kita itu belajar di antara kita sendiri. Ada yang lebih bagus di bagian bahasa. Dia bagi informasi materinya. Ada yang bagus di logika. Dia mengajar kita yang lain. Jadi waktu itu saya kira artinya pertukaran ilmu di antara kita di Yanuspa di Malang itu lumayan bagus ya. Jadi tiap orang itu datang dengan bekal ilmu yang walaupun bukan pakar, tetapi ada bekal ilmu yang dia bawa sehingga kita bisa saling bertukar di di saling sharing di Yanuspa waktu itu ya. Sehingga kita pada zaman itu kan kita tidak terbentuk dari kampus. Betul. Kita membentuk diri sendiri. Kita membentuk di luar. Kelompok kita sendiri ya. Tanpa satu aturan ketat dari kampus atau dari sekolah gitu, betul. Jadi waktu itu tuh Pak Simon Pak Simon, satu informasi yang Pak Simon belum tahu. Justru waktu itu kita itu di Malang itu sudah mempengaruhi kehidupan kampus sebenarnya. Gitu. Iya, betul. Pertama, banyak para dosen di kampus-kampus waktu itu terpengaruh oleh pemikiran kita. Yang kedua, ada dosen-dosen di kampus yang datang belajar dari kita. Belajar menulis segala macam. Belajar dengan kita juga. Betul. Nah, termasuk juga saya lihat beberapa dosen di Malang waktu itu yang sudah S3 itu
mereka untuk belajar menulis itu susah. Betul. Nah, mereka itu dipengaruhi oleh kita di Yanuspa juga. Iya. Jadi saya lihat Yanuspa pada waktu itu satu kelompok dinamikanya saling mempelajari, saling belajar antar kita, dan juga ikut mempengaruhi dinamika akademis di Kota Malang, Kota Malang juga Surabaya juga mungkin. Jadi kampus-kampus di beberapa kampus di Malang. Dosen-dosen terpengaruh oleh kita juga. Ada yang datang diskusi dengan kita, ada yang dosen di kampus terus dia sudah mempersiapkan naskahnya, terus tidak masuk di media massa, di koran, terus datang kita untuk bagaimana mendiskusikan bagaimana naskahnya dia, tulisan dia, naskah dia. Kita format lagi, kita diskusi ini harus diperbaiki sini, ini harus dipotong, dibuang. Akhirnya ada yang masuk. Dan itu waktu itu seorang rektor loh, salah satu rektor ini juga terpengaruh oleh kelompok ini loh. Kelompok Yanuspa Malang. Memang waktu itu bagus juga ya. Kita kehadiran Yanuspa terus mengumpulkan anak-anak. Kebanyakan kita kan dari NTT semua ya waktu itu anak-anak. Tapi ada juga anak dari luar. Ya artinya kan kita tidak menutup kemungkinan, selalu membuka diri ya untuk menerima siapa aja yang mau belajar di Yanuspa karena Yanuspa itu kan kita belajar bukan dengan suatu ikatan pendidikan yang ketat gitu, tapi kan kita belajar sharing ilmu saling tukar menukar gitu. Jadi kita pada waktu itu di Malang itu kesan saya itu kalau kita ikuti sejarah dari akademi yang digerakkan oleh para filsuf Aristoteles, Aristoteles terus menuju ke filsuf Sokrates. Sepertinya pada waktu itu tuh kita itu di Malang di Yanuspa itu seperti ilmu kelompok seperti Sokrates, mereka ya, kelompok pemikir kuno seperti itu ya. Jadi filsuf orang berkumpul mendiskusikan sesuatu, kemudian eksekusinya berupa tulisan, berupa mencari solusinya. Nah, itu seperti Sokrates dan kawan-kawan waktu zaman dulu mereka juga berkumpul di sungai, di hutan, kemudian sesuatu di kebun, mereka memecahkan masalah. Nah, itu saya kira sistem pada waktu itu seperti itulah. Jadi waktu yang kita ngadain di Yanuspa Malang di Sawah Jajar itu seperti itu ya. Seperti itu, dan dinamika pada waktu itu, dinamika akademik di Malang pada waktu itu terasa waktu kita di Malang itu. Dinamika akademik di Malang terasa hidup sama zaman itu. Itu ada beberapa tokoh di Malang sempat berbicara di koran juga waktu itu. Peter mengirim korannya ke saya, yaitu bahwa ada pembicaraan para tokoh di Malang tentang menyebut kelompok kita Yanuspa pada waktu itu termasuk sangat bagus untuk mampu mendinamisasikan dunia akademik. Salah satunya juga itu yang mengenang kita Yanuspa itu adalah, saya tidak perlu sebut namanya, tapi seorang menteri yang sekarang masih jadi menteri Pondaria, tapi dia sudah jadi perdana menteri beberapa periode. Jadi dia yang mengenang masa lalunya Yanuspa di Malang, dan dia pun ikut tergoda, terdinamika ke dalam iklim itu. Gitu ya. Ya, jadi kondusif sekali, bagus sekali kalau anak-anak muda punya kelompok diskusi, dan itu saling belajar, plus juga mempengaruhi dinamika akademik di lingkungan di kota itu. Jadi saya itu menyesal sekali ya kalau sampai anak-anak kita dari NTT sampai sekarang kan kemungkinan kelompok-kelompok yang untuk mendiskusikan masalah itu kayaknya nggak ada ya, maksudnya di antara sepertinya nggak ada ya, kayak kita dulu itu nggak ada. Dan saya menyesal sekali ya sekarang citra bagi anak NTT itu buruk ya. Betul. Di Jogja, di Bali, ya artinya itu sampai ada warga setempat lokal kok menjadi larang, tidak mau terima anak kos. Iya betul. NTT Timur itu kasihan sekali ya. Karena kok kita tidak membawa kebaikan dalam sebuah lingkungan ya. Betul. Kita membawa
kayak membawa sial bagi diri betul sehingga mereka apa ya semacam ada stigma ya untuk bahwa anak-anak dari sana timur sana itu apa ya tidak menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga orang-orang yang punya usaha kos itu jadinya nggak berani menampung atau nggak berani menerima mereka. Padahal di zaman kita di tahun itu tahun 90 ya 90 bulan ya. Di Kota Malang itu termasuk dinamika akademi itu kita ikut mewarnai lah. Artinya kan kehadiran Yanusma itu ikut mewarnai dinamika di Kota Malang ya. Jadi, dengan kehidupan kampus akademi di kampus para dosen pun kita ikut meramai, ikut berpengaruh kepada mereka. Karena Yanuspa waktu itu tuh yang datang berkumpul dan diskusi dengan Yanuspa itu bukan cuma anak-anak kita, para dosen juga datang. Banyak dosen datang yang secara langsung diskusi dengan kita. Ada yang datang untuk konsultasi tulisannya, untuk dimasukkan ke media atau ke jurnal. Betul. Tapi saya perlu rahasiakan ya, siapakah nama dosen atau nama tidak perlu. Rektor yang pernah datang di Yanuspa ya. Artinya pernah ikut berdiskusi di situlah. Diskusi naskahnya dan betul. Iya, ya itulah. Jadi satu kehidupan kita di masa awal-awal tahun 90-an ya, ketika kita masih sama-sama di Malang, bagaimana kita makan asam garam ya di Kota Malang, kita menimba ilmu ya. Artinya kan ada banyak ilmu yang kita belajar di situ, misalnya ada filsafat, logika yang kita belajar itu kan kita tidak menimbanya itu bukan di dunia kampus, tetapi kita belajar secara macam otodidak ya. Betul ya. Dengan merujuk ke beberapa buku yang terus kita belajar dan diskusi. Setiap kita itu kan punya kelebihan-kelebihan. Betul. Kelebihan orang yang punya kelebihan di logika, dia bisa bagi cara membentuk logika yang bagus, dia bisa bagi ke yang lain. Orang yang bagus di linguistik, dia bisa membagi kepada kita tentang keterampilan berbahasa. Pada waktu itu kita itu kan anggota kita, salah satu anggota yang paling paham ekonomi dulu waktu itu kan Pak Simon. Iya betul. Pak Simon kalau datang kan cerita tentang ekonomi, cerita tentang sepak terjangnya dalam bidang marketing. Kami kan waktu itu menyimak juga, ternyata asik juga ya, ternyata kayak begini ya dunia ekonomi dan dunia marketing kayak gitu. Jadi waktu itu Pak Simon datang membawa satu dimensi baru di dalam kelompok itu. Kelompok ini karena kami yang lain juga akhirnya menangkap ekonomi dan marketing dari Pak Simon informasi. Demikian pun saya datang waktu itu kan selama itu kan saya hanya mendengar filsafat itu kan dari gitu ya. Tapi begitu saya datang di situ, saya dengar kok ada ilmu bagus sekali ya, ada filsafat, terus ada logikanya. Padahal itu kan selama ini kita belajar dari bahasa Indonesia kan tidak sedalam itu kan. Nah itu juga saya mulai timbul pemikiran kritis saya dulu beda dengan ketika saya mengenal yang namanya filsafat dan logika. Nah itu timbul ke tingkat kekritisan saya kan semakin terasa, semakin bagus gitu loh. Dengan belajar sama artinya dengan teman-teman yang dari seminari itu kan mereka sedikit banyak kan punya dasar filsafat ya dan logika. Nah itu. Jadi memang saya itu seperti Evan ya. Terbangun Edomeko itu. Jiwa akademi saya terbangun di Jogja. Karena pernah saya masuk Jogja. Tapi dinamika saya lebih intens ketika di Malang. Di Malang, dan terutama kehadiran bersama teman-teman yang mantan seminar itu. Betul. Punya wawasan luas. Artinya kan cara berpikir, cara mereka mengasah permasalahan itu kan mereka sudah terbiasa ya, sudah sedikit terlatih di seminari dengan ilmu filsafatnya, dengan logikanya gitu. Jadi menurut saya itu anak muda bagus sekali kalau mereka harus punya kelompok diskusi, punya wadah gitu, punya wadah, betul. Dan harus berani menulis. Betul. Jadi diskusi itu kan kalau diskusi saja tidak cukup. Betul. Karena diskusi saja nanti debat kusir.
betul. Yang paling bagus tuh diskusi hasil diskusi ditulis media massa. Media massa. Ini hasil diskusi tersalurkan. Kalau hasil diskusi tidak tersalurkan itu namanya debat kusir. Nanti habis-habis. Ada gunanya tersalurkan. Menulis. Satu kita dapat uang, dan kedua kita dapat punya. Iya, artinya publikasi nama, terus supaya macam punya akreditasi, pendidikan lah. Dan juga anggap saja bahwa koran, media massa, majalah atau jurnal, itu anggap saja mereka adalah kita punya dosen pembimbing. Betul. Kamu boleh saja diskusi di Cosmo, boleh saja ngalor ngidul kamu ngomong, tapi standarnya di sini mereka nih yang bagian menilai. Jadi kalau kita menulis hasil diskusi kita, pikiran kita ditulis, mereka lah yang akan menghakimi kita. Iya, betul. Kalau tidak ada orang pihak yang menghakimi kita, redaksi dalam hal ini kan redaktur kan jadi penghakim kita. Kalau tidak ada orang yang menghakimi kita akan merasa kita wah hebat semua. Ternyata sampai di tangannya para penghakim, para redaktur kita tidak ada apa-apa. Tidak ada anunya. Jadi bagusnya itu diskusi, menulis. Iya. Apalagi dengan misal kalau sekarang saya melihat kalau sekarang dengan adanya media digital segala macam itu sebenarnya kalau anak-anak sudah punya satu kelompok itu sebenarnya mereka bagus ya. Jadi artinya kan mereka bisa menyalurkan pikiran mereka itu baik melalui tulisan maupun juga misalnya kayak diskusi berbicara gini itu semua ada wadahnya semua gitu dengan adanya kayak misalnya beberapa media sosial kayak misalnya Facebook, TikTok, terus YouTube itu sebenarnya bagus gitu. Jadi mereka punya pemikiran itu bisa tersalurkan di di dunia digital itu. Memang benar. Ada satu kelebihan di dalam dunia sosial, dunia digital. Memang orang mudah menyalurkan hobi, mudah menyalurkan pikiran. Betul. Cuma satu hal yang negatifnya, tidak bagusnya, pikiran tidak tersaring, sudah lepas. Pikiran semacam liar gitu. Ya, jadi kalau dulu itu kita itu kan kita berpikir, pikiran kita dilepas ke media massa ada yang melapisi untuk menjaga. Artinya kan di sana kan ada proses untuk penyaringan, editingnya, gimana ini akan rawan atau tidak, benar tidak omongan tulisan seperti ini benar atau tidak, alasan kajian seperti ini benar tidak. Nah itu kan ada pelapisnya. Tapi sekarang media sosial bagus, semua orang boleh berpartisipasi. Cuman yang rawannya adalah pikiran yang tidak matang dilepas publik. Akhirnya banyak publik akan menyerap informasi yang bohong, informasi keliru. Ada caci maki yang terlepas. Kalau kita salurkan lewat media, itu kan media yang akan mengoreksi. Artinya di sana kan proses editingnya kan ada. Artinya kan ada yang memfilter dulu sebelum dia dipublish gitu ya. Sebelum dipublish kan barang itu, pemikiran itu kan dulu, disaring dulu, diedit dulu kan. Betul. Ini satu kekurangan yang ada di dunia media sosial ya. Rawan. Karena rata-rata mereka tidak menggunakan editing, jadi siapa aja mau bicara atau mau menulis itu langsung dilepas di sana. Jadi kalau kita menulis dengan media massa itu kan beda dengan media sosial. Media sosial itu orang yang nggak tahu berbahasa, dia bisa. Yang hurufnya tambah kurangnya nggak jelas. Bisa masuk di sana, diposting di sana. Pasif aktifnya nggak jelas. Akhirnya masuk saja. Akhirnya dunia media sosial sekarang jadi sampah. Iya, betul. Jadi menurut saya itu kelompok diskusi kayak kita zaman dulu harus terbentuk supaya dunia media sosial kita jadi sampah. Betul. Walaupun kelompok itu mungkin kelompok sekarang ini mereka datang dengan berbagai bekal ilmu tersendiri, tetapi dia bisa dari hasil diskusi tadi dia bisa menjadi lebih terstruktur, gitu toh. Dia bisa lebih terstruktur. Dia brainstorming atau pikiran itu jauh lebih matang. Betul. Jadi
sekarang dunia media sosial itu kan sekarang membuat orang menjadi jarang berkumpul. Betul. Ya, artinya kan orang pada dasarnya menyendiri. Menyendiri. Dia mikir lepas. Ya. Artinya orang memproduksi memproduksi konten mereka itu terus dilepas begitu saja tanpa satu diskusi gitu. Padahal kalau dengan kekuatan kelompok diskusi, maka setiap pikiran kita itu akan dilepas melalui sebuah forum kita sendiri. Nanti ada teman-teman kita yang akan memfilter, memberikan penilaian, memberikan masukan. Akhirnya kita zaman dulu kan setelah kita tulis terus ada event, ada Timo, ada Tom, kemudian mereka mulai mengoreksi kita, memberi masukan gitu. Akhirnya kita kan ubah lagi. Kita ini kita bahasanya kurang mateng, ini gaya bahasanya, gitu ya. Jadi sosial itu baik, membuat orang partisipasi berpikirnya, aspirasinya bagus, lepas. Tetapi yang nggak bagusnya adalah kurang filter, kurang tersaring dengan baik, sehingga media sosial jadi kayak media sampah. Betul. Sampahnya banyak sekali, kita carinya sampah susah sekali, kita mencari yang antara yang emas, mutiara di antara tumpukan sampah itu sulit untuk mendapatkan. Apalagi orang masyarakat kita kan masih banyak orang yang sulit membedakan mana sampah emas, dan mana emas. Artinya kan belum masyarakat belum punya kemampuan untuk memfilter informasi gitu. Betul. Jadi menurut saya itu kelompok-kelompok diskusi itu tetap penting. Betul. Zaman apapun ya. Zaman dulu maupun zaman sekarang ke depan tuh saya pikir kelompok diskusi itu tetap penting. Harus ada ya. Harus ada. Betul. Iya. Oke, sebentar ya. Nah, ini bersama Antoni Tonggo ini teman lama dari Malang ya, udah cukup lama nggak ketemu ya. Nah, jadi sama ya seperti hal yang kita diskusikan tadi ya Pak Antoni ya. Jadi sebenarnya di dalam nuansa masyarakat apapun kita masih membutuhkan yang namanya kelompok diskusi ya Pak ya. Ya, saya kira masih butuh sekali ya, karena untuk brainstorming, untuk tukar pikiran, untuk tukar informasi, untuk tukar pengetahuan, tukar keterampilan, dan juga tukar filter. Karena kalau tanpa filter, tanpa ada filterisasi, maka yang terjadi adalah sampah yang berterbangan ya, omongan orang punya tulisan jadi sampah. Banyak sekali di sana. Jadi kasihan masyarakat kita yang harus menyerap sampah begitu banyak, sampah informasi yang begitu banyak. Banyak mengkonsumsi sampah informasi ya. Saya kira tradisi kajian, tradisi kelompok studi, kelompok kajian atau kelompok belajar itu saya kira itu adalah satu yang permanen ya dalam peradaban manusia, itu permanen. Tetap dibutuhkan manusia dalam segala zaman ya. Dari zamannya Socrates, Aristoteles sampai kapanpun saya pikir itu tetap penting. Meskipun sekarang dunia digital yang begitu hebat, media sosial yang begitu hebat, tapi dunia diskusi, dunia kelompok studi itu tetap penting dan kehadirannya sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan untuk mematangkan seseorang. Jadi orang yang matang dalam kelompok diskusi itu berbeda dengan orang yang tanpa kelompok diskusi, tanpa studi, tanpa kelompok kajian, dia langsung jadi sarjana atau dia langsung jadi dosen ilmuwan, tetap tidak matang. Betul sekali ya. Karena saya melihat banyak sekali sih para dosen yang pemikirannya tidak matang, bahkan ada yang menulis saja belum bisa. Itu banyak sekali dosen-dosen yang nggak bisa menulis. Meskipun orangnya sudah doktor, sudah profesor, tapi kalau kita membaca mereka, punya tulisan logikanya parah, sistematika bahasanya parah.
Iya, oke. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Antoni udah terima kasih, Pak menyediakan waktunya. Sudah hampir hampir setengah jam ya untuk kita diskusi Ya, pada malam hari ini ya. Mungkin saya juga terima kasih Pak Simon ya sudah datang ke berkunjung rumah. saya. Ya, mudah-mudahan Kita- ada waktu lagi kita bisa saling berkunjung. Anda Amin. bisa, jenengan bisa ke Jogokarian atau kita Amin, bisa amin, ketemu amin. di mana saja ya. Amin Pak. Untuk selalu menjaga persahabatan kita, Selalu harus ya. menjaga persahabatan kita apalagi- sejak dari Malang, Ya, Malang apalagi Jawa kita Timur. sama-sama dari NTT dan sudah di Sama-sama, tempat rantauan. ya, sama-sama dari Maka Flores, dari Adonara dan Ende, tetap satu, tetap tetap keluarga. saudara, betul. Iya, mungkin segitu dulu. Ya, Sampai kita jumpa lagi di Sampai lain jumpa. kesempatan ya. Salam untuk teman-teman semua. Iya. Iya. Nah, ini rak buku-bukunya ya. Ini perpustakaan ya Pak Antoni. Nah, Ya. ini sebagai seorang pemikir. Iya. di bawah Ya. laci, Ini di bawah sini kursi ini semua buku-buku. buku-buku semua ya. Luar biasa. Di bawah apa? Nah, tetap Ini punya banyak. ya. Tetap punya perpustakaan Ya, ya. Perpustakaan keluarga. keluarga, perpustakaan pribadi. Luar biasa. Iya.